Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini akan mempresentasikan tugas hasil aplikasi game Zombie Shooter. Nah, di sini ada anggota timnya, yaitu yang pertama ada Fatur Rahman Abdul Aziz, yang kedua yaitu saya sendiri Muhammad Iqbal. Selanjutnya yaitu Zombie Shooter. Apa yang dimaksud Zombie Shooter? Zombie Shooter adalah game permainan video yang berfokus pada pertempuran antara pemain dan zombie. Dalam permainan ini, pemain biasanya berperan sebagai karakter yang harus bertahan hidup di dunia yang dipenuhi oleh zombie, yang sering kali merupakan makhluk hidup yang terinfeksi atau bangkit dari kematian. Sini ada contoh codingan ya. Contoh codingannya zombie shooter. Sini ada codingan dan hasil run-nya, hasil outputnya. Nah, di sini ada penjelasan kodenya. Yang pertama yaitu import modulus. Import pygame menginisialisasi modul pygame yang digunakan untuk membuat game. Yang kedua ada from setting import, mengimpor semua variabel dan fungsi dari file setting py. File ini berisi pengaturan dasar game seperti dimensi layar, warna, dan sebagainya. Yang ketiga itu from game import game, mengimpor kelas game dari file game py.class. Ini bertanggung jawab untuk mengelola dan menjalankan logika game. Yang kedua itu fungsi main atau tanda dalam kurung def main, mendefinisikan fungsi main yang merupakan titik awal dari program pygame init, menginisialisasi semua modul pygame yang diperlukan. Game sama dengan game, membuat objek game baru dan menyimpannya dalam variabel game. Game.run, memanggil fungsi run dari objek game yang menjalankan siklus game dan mengontrol semua elemennya. Pygame quit, membersihkan semua sumber daya pygame dan menutup jendela game setelah game selesai. Yang ketiga yaitu blok kondisi if _name _main, memastikan bahwa fungsi main hanya dijalankan ketika file ini dijalankan sebagai skrip utama, bukan diimpor sebagai modul. Kesimpulannya yaitu dari codingan game zombie shooter dapat mencakup beberapa poin penting tergantung pada aspek yang ingin ditekankan. Berikut adalah beberapa kesimpulan umum yang bisa diambil dari pengembangan game zombie shooter. Desain gameplay game zombie shooter biasanya menggabungkan elemen aksi dan strategi di mana pemain harus melawan gelombang zombie sambil mengelola sumber daya seperti amunisi dan kesehatan. Desain level yang baik dan variasi musuh yang meningkatkan pengalaman bermain. Pengembangan karakter. Pemain seringkali memiliki opsi untuk meningkatkan karakter mereka, baik melalui keterampilan, senjata, atau perlengkapan. Ini memberikan rasa kemajuan dan motivasi untuk terus bermain. Kecerdasan buatan AI. AI zombie harus dirancang untuk memberikan tantangan yang sesuai. Zombie yang bergerak dengan cara yang realistis dan memiliki pola serangan yang bervariasi dapat meningkatkan keseruan permainan. Grafis dan suara, elemen visual dan audio sangat penting untuk menciptakan suasana yang mendebarkan. Desain grafis yang menarik, efek suara yang mendukung dapat meningkatkan imersi pemain. Pengujian dan penyeimbangan penting untuk melakukan pengujian menyeluruh untuk memastikan bahwa permainan seimbang dan tidak ada elemen yang terlalu kuat atau lemah. Umpan balik dari pemain dapat membantu dalam proses ini. Komunitas dan pembaruan. Membangun komunitas sekitar platform dan distribusi. Memilih platform yang tepat untuk game. PC, konsol, mobil, strategi, distribusi, sistem, App Store, dan lain-lain. Juga merupakan faktor penting dalam kesuksesan game. Komunitas dan pembaruan. Membangun komunitas di sekitar game dan menyediakan pembaruan berkala dapat menjaga minat pemain dan memperpanjang umur game. Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, pengembangan game zombie shooter dapat menjadi proyek yang menarik dan menantang dengan potensi untuk menarik banyak pemain jika dilakukan dengan baik.
Mungkin cukup sekian. Selanjutnya akan disambungkan oleh Kak Ajis. Langsung aja kita ke bagian kelas di zombie. Di bagian kelas zombie sendiri, di sini saya menggunakan iterasi yang dimana supaya zombie setiap frame per frame dari pergerakan zombie ini supaya terlihat lebih teranimasi. Jadi ini sebenarnya adalah dari tampilan gambar ke gambar lainnya. Lihat dari sini aja ada 21, berarti ada 21 gambar yang disatukan sehingga terjadi seperti ilusi bahwa ini tuh adalah animasi. Nah, untuk Save X ini sendiri adalah sumbu di mana zombie bergerak dari arah kanan dan ke kirinya. Lalu untuk yang Y ini sendiri adalah range dari si zombie yang dari area atas hingga ke area bawah. Mungkin saya akan tunjukkan sebentar. Oke, maaf, kita jalankan di main.py. Oke. Nah, di bagian ini zombie disesuaikan dari bagian. Nah, dari bagian ini yaitu zombie disesuaikan dari bagian dia area dari atas hingga bawah disesuaikan dari itu. Oke, kita lanjut lagi ke bagian selanjutnya. Nah, ini untuk speed dari si zombinya, pergerakan dari animasinya ya, ini untuk animasi. Dan ini untuk suara zombie. Suara zombinya saya sudah masukkan juga. Untuk pergerakannya ini adalah random ya, dari 0,5 hingga 1,5. Jadi pergerakannya ini masih di sekitaran yang lumayan kecil. Bisa dipercepat, kita bisa ubah di bagian ini. Untuk animasi tetapkan seperti ini. Jika ingin animasi lebih cepat lagi, bisa disesuaikan lagi. Lalu lanjut ke bagian peluru, kelas peluru. Nah, kelas peluru sendiri di sini saya juga udah menggunakan gambar ya supaya muncul gambarnya ini harus punya dulu dari si asetnya. Sama kayak si zombie juga harus memiliki dari aset. Nah, saya stepnya udah ada ya. Asetnya ada di bagian kelompok kami sudah ada asetnya. Nah, ya di bagian ini. Ini untuk aset dari peluru. Nah, ini untuk setiap menembak itu akan mengeluarkan suara tertentu. Lalu untuk bagian ini save image dari ininya adalah untuk mengatur dari ukuran dari si pelurunya sendiri. Jadi ingin pelurunya diperbesar bisa diubah di bagian ini. Lalu untuk di bagian bawah di sini kan ada untuk save X ini adalah untuk menyesuaikan dari si pelurunya ini arahnya mulai dari mana sih, dan peluru ini munculnya di sebelah mana sih. Nah, di sini saya memasukkan dari sumbu X karena di sini dia juga memilih untuk save kill, di mana saat menembak si zombie dia otomatis zombinya menghilang. Lalu kita lanjut ke kelas pemain. Nah, untuk kelas pemain sendiri sama seperti zombie konsepnya, dan perbedaannya ada di bagian ini. Dia hanya bereaksi di satu tempat saja. Jadi dia tidak bisa bergerak maju. Kalau ingin bergerak maju atau dan juga mundur dan juga bisa ke kanan dan juga ke kiri. Oh maaf, atau bisa ke kanan dan juga ke kiri, itu disesuaikan di bagian ini. Mungkin bisa tambah lagi codingannya, tetapi saya hanya ke kelompok kami hanya mengubah dari save center supaya bergerak di satu tempat saja. Nah, dari pergerakan dari ini itu dia hanya bisa bergerak maju ke atas dan juga ke bawah saja. Nah, lihat dari keyboard up dan juga keyboard down ini, jadi untuk key dalam pergerakannya hanya bisa klik tanda panah ke atas dan juga tanda panah ke bawah. Oke, nah untuk ini saat peluru ditembakkan dia langsung mengeluarkan suara. Lanjut ke dalam kelas game. Dalam kelas game saya bisa memulaikan musik dengan menggunakan codingan seperti ini. Nah, untuk
menggunakan musik secara looping, jadi saat musiknya sudah selesai bisa dimulai kembali, yaitu menggunakan codingan seperti ini. Nah, untuk suaranya nah ini untuk skor dari si setiap zombie yang dibunuh dia akan menambahkan variabel skor. Jadi skornya ini akan terus bertambah satu dan terusnya tergantung dari seberapa banyak zombie yang dibunuh. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini jika sebuah pemain jika seorang pemain tertabrak oleh zombie, maka akan game over. Untuk save runningnya adalah false. Kenapa false? Karena jika zombie melewati dari si player dia atau dari pemain, dari si kaktus sendiri, dia akan tetap berlanjut terus permainannya. Nah, ini untuk tabrakan dari peluru dicek dulu dimana apakah ini tertabrak atau tidaknya tergantung dari codingan ini. Jadi saat terkena hit apakah ini zombie langsung mati ataupun tidak. Nah, dari codingan ini adalah untuk mengatur setiap tembakannya ini mau diatur berapa. Tinggal ubah aja di bagian codingan ini untuk mengatur kecepatan peluru. Jadi ingin peluru ditembakkan dalam 1 detik, misalkan ingin ditembakkan sebanyak 100 peluru, bisa diubah di bagian ini. Ini untuk mengatur dari sisi si backgroundnya sendiri agar disesuaikan lagi. Nah, ini untuk menampilkan skornya, dan untuk ini adalah mengatur lokasi di mana sih tulisan teks dari si skornya muncul. Ini untuk mengatur dari tampilan ukuran dari layarnya. Ini, dan yang terakhir adalah untuk mengatur dari fps atau frame per second dari si gamenya sendiri. Jadi gamenya ini akan lumayan sangat smooth ataupun sangat pergerakannya sangat tidak patah-patah sekali, yaitu tinggal diubah di sini aja, dinaikkan saja fps-nya. Mungkin kita coba aja langsung ya. Kita coba lagi langsung, kita main di main.py karena di sini adalah untuk bermainnya. Nah, untuk ini sendiri ada di tampilan menu ya. Untuk selamat datang di permainan itu ada di pilihan menu. Nah, ini. Jadi kalau ingin bermain tinggal klik 1. Nah, keyboard 1, key 1. Jadi tekan 1 aja, itu otomatis bermain. 1. Untuk mengarahkannya ini ada di bagian tanda panah seperti biasa. Lalu saat tertabrak itu dicek lagi apakah benar-benar tertembak atau apakah terkena hit atau tidak. Jika dilihat kembali di sini kan gambar ini memang sih terlihat seperti tidak terkena karena dia menyesuaikan dari gambar. Mungkin jika saya sesuaikan lagi, mungkin jika kelompok kami sesuaikan lagi bisa untuk agar terlihat mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.